Hai, ini Anglit yang lagi berantakan. Kali ini aku mau cerita seram yang dialami oleh para pekerja malam. Yuk simak. Hotel horor. Jadi orang ini kerjanya di hotel horor. Dia kerja di hotel megah di sebelah bandara. Entah bandara mana, dirahasiakan. Jadi suatu malam aku dapat telepon dari wanita yang ada di kamar 204. Dia ini bilang ada suara ribut dan suara tangisan yang didengar dia dari sebelah kamarnya, yaitu kamar 206. Lalu aku segera cek komputer dan melihat ternyata tidak ada orang yang lagi nginap di situ. Kosong kamarnya. Aku segera menelepon supervisorku dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu kemudian dia menyuruhku untuk memeriksa ke kamar itu. Aku panggil satpam yang badannya gede. Lalu kami pun berdua ke kamar 206. Begitu keluar dari lift, kami segera mendengar suara yang benar-benar ribut. Lalu kami pun berjalan mendekati kamar itu. Jantungku berdebar-debar saat kami berada di depan pintu. Maka aku berikan kunci itu ke satpam supaya dia aja yang buka. Saat kami masuk, terdengar suara keran shower yang sedang menyala. Dan tampak ada uap air keluar dari celah-celah pintu kamar mandi. Lalu di sana kami melihat seorang gadis hanya mengenakan pakaian dalam saja dan rambutnya berwarna merah menyala. Dia sedang menangis di tempat tidur. Satpamku ini kemudian langsung mendekati dia dan bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Wanita ini terdiam, lalu menoleh. Wajahnya tampak pucat dan ada beberapa tetes darah keluar dari mulutnya. Saat itu kami pun menyadari kalau suara air keran shower itu berhenti dan pintu kamar mandi terbuka. Kami pun menoleh untuk melihat siapa yang datang. Ada seorang laki-laki yang tingginya kurang lebih 2 meter sedang berdiri menatap kami. Kami pun terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba datang polisi yang segera menangkap orang itu. Beberapa saat kemudian polisi mengatakan kalau orang itu adalah yang bersembunyi di kamar hotel. Ia menculik wanita-wanita yang menginap di hotel kami dan memotongnya. Sejak saat itu aku berhenti bekerja, gak mau kerja di hotel itu lagi. Ya karena dia kerja malam, jadi dia tidak tahu kapan wanita-wanita itu check out atau mungkin tidak pernah check out. Tapi penasaran ya, ini kan hotel megah, masa nggak ada yang ngecek CCTV gitu ya? Aku kerja sebagai office boy di sebuah gym. Di tempatku kerja itu ada sebuah tangga yang mengarah ke pintu. Tapi pintunya ini tidak bisa terbuka karena kuncinya sudah hilang bertahun-tahun sebelumnya. Suatu malam, setelah semua sudah pulang bekerja, itu adalah tugasku untuk membersihkan gym tersebut. Membersihkan seluruh area. Tiba-tiba, sewaktu aku sedang melewati tangga ke pintu yang tertutup itu, aku mendengar ada suara ketukan. Aku pun berhenti dan berdiri di ujung tangga, mendengar berapa kali ketukan itu berbunyi. Seketika, suara ketukan berhenti. Aku menunggu beberapa saat, memastikan tidak ada suara lagi, dan kemudian aku meninggalkan tempat itu. Tapi, belum 5 meter aku dengar suara ketukan itu lagi. Dan aku pun kembali ke tempat itu untuk mendengarkannya dengan seksama. Suara ketukan yang berirama terdengar detik per detik. Keesokan harinya aku melaporkan kejadian ini kepada supervisorku yang kemudian kami pun memutuskan untuk mendobrak pintu itu. Dan setelah kami dobrak, kami mendapati kalau ruangan itu kosong. Tidak ada apapun, tidak ada barang apapun, dan tidak ada seorang pun di sana. Atau jangan-jangan ketukannya itu gema. Aku kerja di pom bensin dinas malam, dan malam itu aku sedang mau membuang sampah dan mengisi kontainer air. Aku lihat mobil polisi datang, yang kemudian perlahan memilih spot area untuk parkir, dan tampak seorang polisi keluar. Dia seperti mengendap-endap di depan pintu toko, memerhatikan ke dalam. Aku pun segera mendekat dan bertanya, "Hai, ada yang bisa aku bantu?" Polisi itu menoleh dan kelihatan kaget. Ia bilang, "Tadi di toko yang tak jauh dari sini, toko itu diserang orang. Kami pikir
orang itu kemari. Jadi kami datang untuk memberitahu kejadian ini. Lalu setelah mengatakan itu, polisi itu pun masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Ngeri nggak sih? Ya udah lanjut. Aku kerja di rumah sakit terbesar di kotaku. Yang rumah sakit ini agak-agak creepy nih biasanya nih. Aku di bagian pos parkir. Jadi ada toilet yang letaknya tak jauh dari pos parkirku itu. Aku kerja hanya sampai jam 3 pagi. Setiap kali aku mau ke toilet, aku harus melewati pos parkir yang lain. Waktu malam itu, aku kebanyakan ngopi. Jadi aku terpaksa bolak-balik masuk toilet. Ada dokter yang mau pulang kerja. Dia beri uang dan aku pun buka tombol cash yang ada di mesin kasir. Dan pelang parkir pun terbuka. Dokter itu mau bergerak maju tapi kemudian dia berhenti. Dia melihatku dan berkata, "Apakah pintu dan jendelanya kamu kunci?" Aku bilang, "Ya." Aku mulai curiga. Terus dokter itu bilang lagi, "Oke, bagus. Karena di gedung sebelah sana, gedung bagian kejiwaan itu, kadang suka ada pasien melarikan diri. Aku cuma mau tanya, apa kamu baik-baik saja? Selamat malam." Lalu ia pun pergi. Seketika aku langsung berusaha menahan agar aku tidak pergi ke toilet lagi. Tapi kirain ini dokter jadi-jadian ya, entah menghilang atau ya syukurlah enggak. Next, kalau ini kerjanya di bioskop. Setiap malam, kami para petugas harus memeriksa apakah setiap ruangan itu benar-benar kosong dan bersih. Karena terkadang ada ketinggalan handphone atau barang-barang lain, atau bahkan ada orang yang berusaha untuk bersembunyi dan mau tinggal di situ. Tapi malam itu sangat dingin, jadi kami harus memastikan kalau setiap ruangan teater benar-benar kosong. Di bioskop itu ada ruangan teater 7 yang katanya horor. Kadang aku juga merasa begitu. Bahkan di hari-hari pertama sewaktu aku bekerja di situ, di hari-hari itu aku belum mendengar adanya kisah-kisah horor. Jadi karena agak creepy, biasanya untuk memeriksa ruangan teater 7 itu selalu berdua. Ada yang nemeni. Hanya pada malam itu, partnerku kebetulan sedang berbicara dengan customer dan manajerku meminta agar kami cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan kami sehingga kami bisa pulang. Ruangan teater 7 itu sangat gelap dan baru saja film Annabelle terakhir diputar di situ. Jadi aku menaiki tangga dan memeriksa di setiap balik bangku dengan cepat. Seketika aku dengar ada suara lagu yang ada di film Annabelle. Aku segera berlari ke bawah. Aku yakin tidak ada orang lagi di ruangan teater 7. Segera aku tinggalkan tempat itu dan lari ke bawah. Aku pun keluar mengunci pintunya dan partnerku tiba-tiba sudah ada di belakang. Dan dia bilang kedengaran suara aku dari luar teriak dan memaki-maki. Anehnya, aku merasa kalau aku tidak mengeluarkan suara apapun. Aku harap kamu suka cerita singkatku. Ini cuma ada 5 cerita aja yang aku dapat. Maaf juga buat kamu yang menantikan videoku. Ternyata aku beberapa hari ini memang terlambat upload karena kesibukanku. Jangan lupa nantikan video-videoku yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Stay healthy.